Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kali ini kita akan belajar untuk memahami apa itu bertekun. Kita akan mengawali dengan membaca sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang janda yang bertekun memohon keadilan kepada seorang hakim yang fasik. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara dan saudari yang terkasih, perumpamaan ini sebenarnya mengajarkan orang untuk bertekun, artinya tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak berhenti di tengah jalan, untuk terus memohon kepada Allah, khususnya tentang kedatangan kerajaan Allah. Tetapi juga harapan-harapan mengenai kedatangan Anak Manusia atau Tuhan Yesus Kristus ini. Allah sedang menasehati murid-muridnya, dan itu juga berarti kita semua untuk bertekun dalam doa. Seiring kita bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita tidak boleh menyerah meskipun demikian banyak godaan, rintangan yang hendak menghalangi kita. Ya, meskipun ini sebuah perumpamaan, tapi sebenarnya hakim maupun janda itu tidak mewakili siapapun. Karena hakim itu hakim yang lalim, hakim yang tidak takut kepada Allah. Juga bukan hakim yang baik sebagai contoh. Juga janda itu, dia memohon kepada hakim itu bukan membawa sebuah permohonan yang baik, karena di situ tidak dijelaskan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah bagaimana sikap janda itu. Dia tidak pakai ragu-ragu di dalam memohon keadilan.
Dia tidak pernah jemu. Dia datang dan datang terus memohon. Bayangkanlah hakim itu, saya memikirkannya. Dia pasti tidak bisa istirahat dengan nyenyak. Mungkin juga bahkan ia tidak bisa bekerja dengan konsentrasi. Karena setiap kali janda itu datang minta agar dia dibela, agar dia memperoleh kemenangan dari perkaranya. Sementara sang hakim, meskipun dia tidak takut akan Allah, lama-lama terganggu dengan cara janda itu memohon. Maka akhirnya dia kemudian meluluskan keinginan sang janda itu. Dia kemudian memenangkan perkaranya. Bukan karena hakim itu takut akan Allah, bukan. Bukan karena hakim itu kemudian menghormati siapa orang itu atau siapa, tidak. Tetapi karena ia merasa menemui banyak kesusahan dengan kedatangan sang janda. Nah, ini kan tidak mewakili siapapun. Maka dalam perumpamaan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, jikalau hakim yang lalim saja kemudian mengabulkan permohonan janda yang demikian gigih untuk dibela, apalagi Bapa yang ada di surga. Jadi ini hanya merupakan sebuah perbandingan saja. Saudaraku, kini tugas kita untuk juga belajar mengenai ketekunan ini. Di dalam situasi yang sulit, situasi yang putus asa, di mana keadaan seperti tidak ada harapan lagi, sebagaimana ilustrasi dalam perumpamaan itu, kita membutuhkan ketekunan. Kita memerlukan sebagai anak-anak Allah untuk mempersiapkan diri kita agar kita tidak berhenti di tengah jalan dalam upaya kita untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Termasuk tatkala kita ingin menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan mengalami kemuliaan. Kalau kemudian kita bosan berdoa, bosan bermohon, Allah juga tidak akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Seperti sang janda itu, hakimnya itu diam saja setiap kali dia datang. Hakimnya itu bahkan sama sekali tidak menyambut dia, alih-alih menyambut dengan ramah, menerima dia saja tidak. Tetapi janda itu tetap saja datang dan bermohon. Keadaan yang seolah-olah buntu, dia tidak peduli, dia tidak kemudian menyerah, dia tetap saja berusaha dengan gigih. Ini adalah juga merupakan sebuah gambaran bagi orang yang beriman. Kita bisa saja berseru kepada Allah siang dan malam. Kita tidak ingin kemudian berhenti dengan putus asa, tetapi kita ingin terus bertekun di hadapan Allah. Kita juga dapat mencontoh sidang jemaat awal dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ingat, kehidupan sidang jemaat mula-mula itu tidak ringan. Mereka berada di bawah tekanan, ancaman, dan jumlah mereka belum banyak. Mereka dikepung oleh orang yang berbeda iman pada waktu itu. Tetapi mereka tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka dengan tekun. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam hal
berdoa. Terutama permohonan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kita menantikan kerajaan Allah, berarti kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada persekutuan yang abadi dengan Allah. Tapi ini juga berarti bahwa kita memohon agar suasana kerajaan surga itu boleh kita alami sejak sekarang. Artinya Allah menolong kita mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Itu tidak salah. Kita mohon agar Allah campur tangan terhadap segala masalah kita. Juga mereka bertekun di dalam berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik, hendaklah tidak menanti-nantikan balasan dari Allah. Allah mencatat semuanya, percayalah itu. Kita butuh melakukannya dengan tekun. Berbuat baik tidak harus kita sendiri yang mencatat, tetapi biarlah Tuhan saja. Mereka bertekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih, sebagaimana yang ada di dalam Roma 5 ayat 5. Kita juga dapat mencontoh Tuhan Yesus Kristus dalam hal bertekun. Yesus sangat tekun melawan iblis. Pencobaan datang bertubi-tubi, dan pencobaan iblis pada waktu itu luar biasa strateginya. Sebagaimana di dalam Matius 4 ayat 1-11 ku dapat membacanya. Tetapi iblis menolak semua itu. Ya, ketika kita melawan iblis, maka dampaknya akan mengherankan kita, akan mengejutkan kita. Karena apa? Melawan iblis dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus membuat iblis ini lari ketakutan meninggalkan kita. Baca Yakobus 4 ayat 7. Dan bagi mereka yang mau bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Ingat, sampai akhir. Akhir ini yang menentukan siapa? Bukan kita, tetapi Allah. Tugas kita, misalnya kita dalam sebuah perlombaan berlari, tugas kita berlari. Tugas kita menempuh jarak. Tugas kita menahan rasa sakit. Tugas kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Akhirnya siapa yang menentukan? Garis finishnya yang menentukan adalah panitianya, bukan kita. Dalam hal ini adalah Allah. Itulah pentingnya kita bertekun. Tuhan memberkati engkau semuanya, saudaraku. Sampai jumpa. Amin.